Luar biasa ya, makin malam makin antusias nih. Oke Bapak Ibu, yang baru pertama kali lihat saya siapa coba? Oke, ya banyak yang ngacung ya. Ini baru gabung atau enggak ikut Zoom? Di Zoom, oke ya pasti sering juga yang ikut Zoom. Yang sering Zoom pasti sering lihat saya ya. Oke, sebelumnya nih saya perkenalan lagi atau gimana nih? Perkenalan lagi. Oke, boleh untuk diputar video profilnya. Kalau tadi dijelaskan ya. Oke, Bapak Ibu, alangkah baiknya kita perkenalan lagi ya. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak. Wah, si ibu, aduh, si teteh manggil-manggil sayang. Ibu kada bisa suaminya dia. Tak kenal maka tak aru ya, karena perkenalan, tak kenal maka tak aru ya, karena memperkenalkan. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Hendy Irawan. Saya asal dari Tasikmalaya. Kalau berbicara latar belakang, saya itu hanya sebagai karyawan, tapi sekarang udah resign. Jadi begitu saya selesai sekolah, saya langsung lanjut merantau ke Jakarta. Demi apa? Demi meraih impian saya. Karena saya punya impian, saya pengen sukses juga, hingga akhirnya merantau ke Jakarta. Hingga akhirnya ketika saya bekerja, yang ada malah gitu-gitu aja. Dan alhamdulillahnya saya dipertemukan sama bisnis PTBS. Ketika saya gak punya uang sama sekali, nggak ini ada peluang, yang mana peluang ini ketika dijelaskan menarik sekali. Tetapi waktu itu saya nggak langsung mengambil keputusan itu karena nggak ada modalnya. Tapi saya tahu bahwa rezeki di PTBS itu sangat besar. Hingga akhirnya saya ikhtiar, alhamdulillah bisa bergabung di PTBS. Jadi saya enggak melihat apa yang saya keluarkan, tapi lihat apa yang akan saya dapatkan. Hingga akhirnya berbuah hasil yang sangat luar biasa. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Oke, kita langsung aja. Nah, dan yang sangat luar biasa nih, apalagi kita malam-malam ini ya. Yang tadi mungkin Bapak Ibu lihat yang ngisi materinya, wow, yang udah duluan lahir ya. Nah, tiba-tiba sekarang itu tiba-tiba nongol anak kecil di depan. Ya, saya juga awalnya itu saya paling belakang di pojok, tapi alhamdulillah sekarang saya diizinkan untuk ngisi materi malam ini. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut aja ke materi. Dan yang sangat luar biasanya ya buat Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti acara training workshop ini, karena ini pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat saya rasakan, ini luar biasa ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang namanya etos kerja ya. Apa yang dimaksud etos kerja itu? Coba, ada yang tahu nggak etos itu apa? Coba, ada yang tahu? Boleh jawab. Kesungguh-sungguhan. Oke, dikit lagi. Coba. Keseriusan. Oke, ada lagi. Apa yang dimaksud etos kerja itu? Karena kalau misalkan Bapak Ibu enggak paham etos kerja di PTBS, maka Bapak Ibu juga susah untuk sukses di PTBS-nya. Jadi kita harus paham dulu etos kerja di PTBS itu harus seperti apa. Oke. Etos etika ya. Oke. Etos kerja itu etos, sikap, tekad, dan dedikasi bagi seseorang yang bekerja. Jadi kita itu harus punya sikap, harus punya tekad untuk bekerja kita, dedikasi. Kita harus punya yang namanya pengorbanan, harus berani berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran. Untuk apa? Untuk mencapai kesuksesan yang mulia, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pebisnis based corporation. Saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini pebisnis atau bukan? Pebisnis atau bukan? Apa bedanya? Apa yang membedakan antara pebisnis sama karyawan? Coba. Pebisnis ya, kalau misalkan karyawan, kalau karyawan itu biasanya rata-ratanya disuruh dulu baru bekerja. Tetapi kalau pebisnis tanpa disuruh pasti bekerja, karena ada tujuan, karena ada target. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasakan PTBS itu adalah bisnis, Bapak Ibu adalah pebisnis, maka jangan dulu disuruh, jangan dulu ingetin, maka bekerja dulu, maka Bapak Ibu omset Bapak Ibu pasti akan besar. Oke, di sini pebisnis PTBS itu dibagi dua, ya.
Oke, di sini ada yang serius, ada yang tidak serius. Ingat Bapak Ibu, ketika kita menjalankan bisnis apapun, mau kerja atau apapun, mengerjakan apapun, itu ada dibagi dua, tergolong dua. Ada yang serius, ada yang tidak serius. Nah, Bapak Ibu mau tergolong di bagian yang mana? Mau yang serius atau yang tidak serius? Coba. Di sini ada yang serius. Yang serius itu seperti apa? Nah, yang serius yaitu yang sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu di sini mau belajar, mau sungguh-sungguh atau enggak? Sungguh-sungguh atau enggak? Kalau misalkan Bapak Ibu mau sungguh-sungguh, maka perhatikan terus materinya. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat materi yang dijelaskannya. Siap? Oke, di sini yang serius seperti apa? Serius ya, ulet. Nah, di sini ada ulet, bukan ulet bulu ya. Tapi ulet di sini itu tekun ya Bapak Ibu, kerja keras. Jadi ketika kita mau menjalankan bisnis, kita harus kerja keras. Kalau misalkan kita enggak kerja keras, ya gimana kita mau meraih kesuksesannya? Sedangkan kita enggak serius, itu terbagi ke yang tidak serius. Dan ketika kita mau serius, kita juga harus sabar. Siap untuk sabar, sabar ketika ditolak, sabar juga ketika dihina. Pasti ketika kita menjalankan bisnis, pasti ada yang namanya penolakan, ada yang namanya penerimaan, ada yang mencaci juga. Nah, ketika kita menjalankan bisnis PTBS, kita juga harus sabar. Kalau misalkan kita mau tergolong ke orang-orang yang serius. Dan tentunya ketika kita menjalankan bisnis, tentunya kita juga harus yang namanya fokus. Jadi siap ya, gak ada yang tidur. Apalagi sekarang enak banget ya, di Lembang dingin, habis makan juga ya, ini waktu-waktunya yang rawan. Nah, tetapi kalau misalkan Bapak Ibu mau serius jalankan bisnisnya, serius juga untuk belajarnya, dan harus fokus ya. Prospek. Nah, orang-orang yang serius tentunya pasti akan melakukan yang namanya prospek, akan melakukan yang namanya promosi, akan melakukan yang namanya presentasi. Nah, Bapak Ibu sekarang melakukan nggak promosinya, melakukan nggak promosinya, melakukan nggak presentasinya? Ketika kita melakukan, apakah kita sungguh-sungguh? Apakah kita itu serius? Kalau misalkan Bapak Ibu melakukan ini, maka Bapak Ibu akan sukses di bisnis PTBS. Oke, di sini ada juga yang tidak serius. Nah, kita lihat ke diri kita. Apakah diri kita itu tergolong ke dalam yang tidak serius atau yang serius? Nah, yang tidak serius itu seperti apa? Takut, banyak takutnya. Takut ditolak. Mau prospek ada hujan, takut kepanasan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu banyak takutnya, takut dicaci, maka Bapak Ibu tergolong ke orang yang tidak serius ya. Malas belajar juga. Jadi ketika Bapak Ibu tergolong yang tidak serius, nah di sini Bapak Ibu yaitu takut, malas, banyak bergantung sama orang lain, banyak bergantung sama upline-nya, banyak bergantung sama mentornya. Harus diingatkan dulu, ada juga harus diingatkan, harus prospek harus diingatkan juga, mau promosi mau diingatkan juga. Nah, terus suka menunda. Nah, ini orang-orang yang tidak serius itu, ini yang dilakukannya suka menunda, banyak menundanya. Yang seharusnya prospek itu malam ini bisa, dikarenakan banyak menundanya hingga akhirnya dibesokin. Nah, itu tergolong ke orang-orang yang tidak serius ya. Tidak membina. Nah, ketika Bapak Ibu punya mitra kiri kanan atau ada mitra di bawah Bapak Ibu, wajib banget untuk Bapak Ibu membinanya. Kalau misalkan Bapak Ibu ketika ada mitra di bawahnya tidak dibina, berarti Bapak Ibu tidak serius menjalankan bisnisnya dan hanya mengajar. Nah, kalau orang-orang yang tidak serius, kebanyakannya teori terus, mengajar terus tanpa tanpa action, tanpa mengerjakan. Tentunya di bisnis PTBS kita itu wajib yang namanya belajar dan mengajar. Ada saatnya mengajar, ada saatnya juga untuk belajar. Jadi enggak cukup hanya mengajar aja, karena kita itu bukan dosen. Kita itu, ingat Bapak Ibu, kita itu pebisnis. Siap Bapak Ibu. Jadi kita tahu apakah kita itu orang-orang yang serius atau bukan. Nah, kalau misalkan orang-orang yang serius, Bapak Ibu
Pastikan lihat, simak, udah ada di sini dan tidak serius yaitu yang ini. Nah, Bapak Ibu tergolong orang yang mana gitu. Siap. Oke, lanjut. Nah, di sini ya. Fokus, siap untuk fokus. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu lihat juga ya, ada gambar orang yang lagi memanah. Coba bayangkan, coba perhatikan. Orang ini tentunya pasti fokus. Fokus sama apa? Yaitu fokus sama tujuannya. Orang pemanah ini tentunya fokus sama targetnya, fokus sama yang warna kuningnya, karena dia fokus, karena dia mau menentukan targetnya. Nah, jadi ketika kita jalankan bisnis PTBS juga, tentunya kita juga harus fokus dan ciptakan target. Ya, jadi kejar, kita harus menciptakan target. Ada target mingguannya, ada target bulanannya juga, ada target hariannya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu fokus, maka Bapak Ibu juga wajib untuk menentukan targetnya. Apalagi sekarang Bapak Ibu, kita itu bentar lagi mau memasuki yang namanya bulan suci Ramadan. Betul, tinggal beberapa bulan lagi. Targetkan. Kalau misalkan kita belum tembus motor, mau kapan tembus motornya? Kalau misalkan yang belum tembus mobil, targetkan gimana caranya lebaran tahun ini Bapak Ibu bisa bawa mobil juga. Targetkan. Kerjakan. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah menargetkan, hanya menargetkan aja, udah mencatat, tetapi Bapak Ibu lupa sama kerjakannya, itu gak sia-sia, itu gak bakalan jadi nyata. Karena tentunya Bapak Ibu ketika kita mencantumkan targetnya, tentunya kita juga harus mengerjakannya. Kenapa kita harus mengerjakan? Supaya terwujud. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu pengen terwujud, maka kerjakannya. Dan tentunya ketika Bapak Ibu mengerjakan, tentunya harus konsentrasi. Ya, jadi ketika kita prospekkan, ketika kita promosi, tentunya kita juga harus konsentrasi. Kalau misalkan kita nggak konsentrasi, yang tadinya kita mau closing, karena misalkan nggak konsentrasi karena lihat orang atau apa, contoh misalkan Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu lagi offline, nah terus Bapak Ibu misalkan lagi presentasi offline, tiba-tiba ada orang yang lewat, yang seharusnya orang itu mau closing, dikarenakan Bapak Ibu nggak konsentrasi hingga akhirnya nggak jadi. Dan tentunya ketika kita menjalankan bisnis PTBS, wajib yang namanya fokus, target, kerjakan, dan konsentrasi. Oke. Nah, di sini ada lagi, lanjut. Oke, target ya. Nah, target di sini kita harus menentukan targetnya, omset ya. Mau berapa omsetnya untuk mencapai reward motor new ambassador? Mau berapa omsetnya? Harus ada berapa omsetnya? Nah, itu targetkan. Ketika kita menargetkan omset, tentunya akan terjadi yang namanya bonus ya. Jadi ketika kita menargetkan, ciptakan omset buat tembus ke new ambassador senilai 20 juta, berapa omsetnya? Ketika kita mau menentukan targetnya untuk mencapai star ambassador juga, berapa omset yang harus kita kejar, berapa omset yang harus kita kerjakan. Tentunya ketika kita sudah menentukan omsetnya, tentunya akan terjadi yang namanya bonus Bapak Ibu. Dan tentukan juga untuk target mingguannya. Mau berapa juta penghasilan Bapak Ibu di bisnis ini? Mau berapa puluh juta Bapak Ibu di bisnis ini ya? Target bulanan tentukan juga. Karena kita itu pebisnis, bukan pekerja atau karyawan. Mohon maaf ya. Kalau karyawan itu udah dipatok tiap bulannya berapanya, udah pasti segitu-gitu aja, gak bakalan beda jauh. Tetapi kalau misalkan kita pebisnis, targetkan mau berapa omset kita, mau berapa bonus kita tiap minggu, tiap bulannya, dan targetkan pencapaiannya. Targetkan prestasi kita, mau kapan prestasi kita tercapainya. Siap? Siap menentukan targetnya? Oke, targetkan pencapaian. Apalagi sekarang kita mau memasuki bulan Ramadan, targetkan yang belum tembus reward ambassadornya, targetkan untuk pencapaian Bapak Ibunya. Siap? Oke, lanjut. Nah, menggali kedalaman. Nah, ini salah satu kuncinya supaya kita bisa sukses di bisnis ini, yaitu menggali kedalaman. Gimana maksudnya menggali kedalaman itu? Bapak Ibu kalau misalkan baru bergabung, belum terlalu memahami,
Bapak Ibu wajib yang namanya, nah di sini mengenalkan teman. Jadi mengenalkan aja teman Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu gali kedalaman. Oke, misalkan Bapak Ibu sudah presentasi, sudah prospek saudara, teman, siapa aja udah di presentasi. Nah tapi kita habis nih, teman kita udah habis semuanya, udah di presentasi, keluarga udah di presentasi juga, tentunya pasti habis. Gimana caranya supaya ada lagi database, ada lagi daftar nama? Yaitu Bapak Ibu harus yang namanya itu menggali kedalaman. Teman kita boleh habis ya, tapi temannya teman itu pasti gak ada habisnya. Oke, nah caranya gimana untuk cukup mengenalkan teman? Nah untuk database baru ya kami yang menjelaskan. Jadi Bapak Ibu tugasnya itu hanya mengenalkan aja ke mentor supaya mentor yang presentasinya. Oke, jadi mudah ya. Siap. Jadi Bapak Ibu cukup mengenalkan teman-temannya, database-nya, kenalkan aja sama temannya, enggak harus menjelaskan. Kalau misalkan Bapak Ibu belum bisa untuk menjelaskan, cukup kenalkan aja ke mentornya kami yang menjelaskannya. Ketika para mentor menjelaskan, pahami, simak supaya Anda semuanya bisa memasterkan diri ya. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa memasterkan diri, maka akan terjadi yang namanya duplikat leader. Akan ada lagi leader-leader berlapis di bawah Bapak Ibu, tercipta lagi leadernya. Nah, ini kuncinya, yaitu menggali kedalaman. Terus gali terus menerus kedalaman. Teman kita boleh habis, tapi teman itu gak ada habisnya ya. Yang namanya leader itu harus diciptakan juga dan harus dicari juga. Terus kalau misalkan belum ketemu, cetak. Kalau misalkan belum ketemu, cari lagi, gali kedalaman. Karena yang namanya mutiara itu ada di kedalaman, bukan di kedangkalan Bapak Ibu. Siap? Oke, Anda akan memperoleh bonus. Jadi ketika Bapak Ibu mengenalkan terus sebanyak-banyaknya ke mentor Bapak Ibu, maka Bapak Ibu semuanya akan tercipta yang namanya bonus. Oke, lanjut. Nah, menggali kedalaman. Nah, ini Bapak Ibu ya, gunakan slide sakti. Nah, buat Bapak Ibu yang belum paham maksudnya gimana nih slide sakti ini, itu flip chart. Nah, flip chart itu buku yang sangat sakti. Saya bergabung aja gara-gara lihat flip chart. Nah, terkadang kita itu lupa sama flip chart. Nah, di sana itu ada Bapak Ibu, ada yang namanya, lihat aja, buka aja di flip chartnya. Di awal itu ada yang menjelaskan dengan membangun impian, mencapai impian. Nah, itu Bapak Ibu ya, kuncinya itu menggunakan slide sakti. Karena kalau orang di presentasi, munculkan dulu impian-impiannya. Contoh saya pribadi ya, saya kenapa bisa gabung? Karena yang ngeprospek saya dimunculkan impian-impiannya sama saya, hingga akhirnya saya bisa bergabung di sini. Nah, saya waktu belajar Bapak Ibu, ketika belajar presentasi, saya menggunakan flip chart. Kalau misalkan mau presentasi online, saya gunakan juga flip chart. Flip chartnya tinggal bacakan. Nah, saya ketika belajar presentasi, saya lihat cara prospek gimana, bonus berapa, paket-paket di bisnis PTBS ada berapa. Saya sambil lihat flip chart, karena itu slide sakti, buku yang sangat sakti. Jadi ketika Bapak Ibu, saya bingung gimana untuk prospeknya, padahal di buku flip chart itu sudah jelas gimana caranya. Tahap awal membangun impian dulu, beli rumah berapa, beli mobil berapa, munculkan dulu itu. Kalau misalkan ketika Bapak Ibu presentasi, bisa gak mewujudkan impian ini dengan cara bekerja atau dengan cara menabung? Harus berapa lama kalau misalkan menabung? Coba bayangkan, kalau misalkan kita bergabung di bisnis ini, kita dengan 2.850.000 kita bisa bergabung, bisa mendapatkan semua impian Bapak Ibu semuanya. Simpel ya? Siap, paham ya? Nah, dan ketika Bapak Ibu membacakan flip chart, memahami flip chart itu akan cepat terduplikasinya. Yang biasanya Bapak Ibu itu biasanya mengarahkan ke mentor-mentornya, ada calon mitranya, ada database-nya, diarahkan ke mentor-mentornya. Nah, tetapi ketika Bapak Ibu belajar juga supaya bisa memasterkan diri, nah nanti akan cepat terjadi yang namanya duplikasi ya. Karena kenapa? Dengan slide sakti ini sudah banyak tim yang membuktikan ya.
cepat duplikasi, cepat mandiri, cepat flash out juga. Flash out ini kelebihan dari bonus pasangan, dari bonus mingguan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau misalkan flash out, kalau misalkan Bapak Ibu daftar yang satu paket aja, itu satu harinya itu bonus Bapak Ibu 1.200.000. Kalau Bapak Ibu kepaham ini, itu pasti cepat Bapak Ibu untuk flash outnya dan cepat meraih ambasadornya juga. Siap ya, siap kita praktekkan ya. Jadi pahami, menggali kedalaman terus, pahami slide sakti ini. Terkadang kita lupa nih Bapak Ibu sama flip chart. Ketika udah dapat flip chartnya gabung, disimpan aja ya. Di sini coba siapa yang masih bagus flip chartnya? Coba. Atau semuanya bagus? Masih bagus semuanya ya. Oke, yang udah jelek ada di sini. Jadi kelihatan kalau misalkan flip chartnya udah kucel, berarti itu sering dipakai. Kalau misalkan flipnya masih diplastikan, walau miswa Bapak Ibu, gimana kita bisanya flip chartnya aja enggak dibaca, padahal di sana sudah dijelaskan semuanya, bonus-bonusnya itu banyak Bapak Ibu di flip chart. Nah, itulah pentingnya kita harus membaca, karena rata-rata orang yang daftar di PTBS nah itu mendapatkan yang namanya flip chart ya. Pelajari flip chartnya, baca ulang-ulang, berulang kali baca flip chartnya supaya Bapak Ibu cepat duplikasinya. Siap? Oke, lanjut. Nah, the power of binary. Coba, binary itu apa Bapak Ibu? Pasangan, kita coba. Binary itu apa? Dua kaki. Binary itu apa? Bina kanan, bina kiri. Oke, ada yang bina kanan, bina kiri ya. Oke, binary itu apa coba? Bina kanan, bina kiri. Mentang-mentang di sini binary, bina kanan, bina kiri. Nah, binary itu adalah sistem perusahaan, sistem network marketing. Nah, ketika kita mau memulai bisnis, apalagi yang bergerak di bidang penjualan langsung, di network marketing itu ada yang namanya sistem-sistemnya. Ada yang sistem binary, ada yang sistem trinary juga, ada yang sistem matahari. Nah, kita enak banget, kita itu bergabung di bisnis yang pakai sistemnya binary, yaitu membangun dua grup kiri sama grup kanan. Kalau misalkan kita coba bayangkan, kita membangun sistem yang 3 kaki, itu wah pasti lama banget. Ada yang sistem matahari di sini itu banyak banget Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah kita itu menjalankannya bisnis PTBS yang sistemnya binary. Jadi cukup kiri sama kanan, udah fokus aja, gali ke dalam, fokus aja sama kiri sama kanan Bapak Ibu. Dan kenapa kita harus fokus kiri sama kanan? Supaya Bapak Ibu, supaya tercipta leader-leader lain, juga supaya tercipta pencetakan dan cepat juga untuk membantu mitra-mitranya. Mungkin Bapak Ibu juga yang sebelahnya sudah banyak, tapi yang sebelahnya baru ada 5, 7, betul. Nah, enak Bapak Ibu tinggal satu jalur. Nah, oke, terus prospek ya, lakukan prospek ya, terus menerus prospek. Nah, prospek itu mengenalkan. Jadi kita itu jangan bosan sama yang namanya prospek ya. Ketika kita prospek, mengenalkan terus mengenai bisnisnya, nanti kita presentasi ya. Nah, terus menggali database new member. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bergabung, terus closing, ada yang daftar, gali kedalamannya, suruh kenalkan keluarganya, temannya, sahabatnya, teman sekolahnya, atau pacarnya, atau mantannya, kekasih gelapnya ya. Suruh kenalin aja untuk menggali kedalaman terus menerus. Kalau misalkan kita nggak menggali kedalaman, kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Kalau misalkan kita contoh aja, kita pengen closing presiden, contoh ya, gimana caranya? Kita nggak mungkin kita langsung ke presiden kita, contoh ke sekarang ya, presiden sekarang Pak Prabowo ya, kita tiba-tiba nyamperin Prabowo, kan nggak bisa. Betul, caranya gimana? Cari kedalamannya seperti apa? Cari orang-orang terdekatnya. Nah, ketika kita mendapatkan orang-orang terdekat, terus menerus gali kedalaman hingga akhirnya orang yang kita presentasi dia gabung, yang gabung ke kita itu akan memprospek yang orang-orang yang hebat gitu. Jadi kita gak mungkin kalau misalkan value kitanya itu misalkan biasa-biasa aja, tentunya pasti
berat untuk naik ke atasnya. Nah, caranya untuk menaikkan value kita, menaikkan prospekan kita itu dengan cara menggali database. Ya, siap. Jadi jangan Bapak Ibu biarin ketika Bapak Ibu misalkan udah closing, udah ada yang daftar, si mitra itu dibiarin, tapi gali lagi kedalamannya. Siap. Ya, maka terjadi nanti akan ada yang namanya closing. Ya, ketika kita prospekkan terus menggali database akan terjadi yang namanya closing. Ya, jadi tentunya kalau misalkan Bapak Ibu closing, tentunya Bapak juga akan cepat juga untuk meraih ambasador-ambasadornya. Siap. Oke. Lanjut. Nah, kerjasama mentor dan mitra. Nah, ini kita itu harus kerjasama antara mentor sama mitra, harus ada hubungan yang spesial. Ya, jadi antara mitra itu kita itu harus dekat, harus ada hubungan yang spesial. Tapi hubungan spesial di sini bukan pacaran ya. Ingat, mentang-mentang kita punya mitra, contoh dipacarin bukan, tetapi spesial. Yang mana spesial di sini? Pastinya tentunya akan sangat-sangat diprioritaskan. Nah, jadi bangun Bapak Ibu kerjasama sama mentor, teleponin mentor-mentornya supaya kerjasamanya. Kalau misalkan kita sudah kerjasama sama mitra, antara kita sama mitra sama mentor, itu akan terjadi yang namanya tim yang kuat. Jadi susah untuk digoyangkan ya. Siap Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini pentingnya kita itu kerjasama mentor dan mitra. Nah, apalagi mentor Bapak Ibu, mitranya itu enggak sedikit, enggak hanya Anda aja, tentunya pasti banyak. Kita teleponin, bikin sibuk. Gimana caranya kita sama mentor kita itu bisa punya hubungan yang spesial, yang akan terus-menerus menspesialkan. Ketika ada bantuan presentasi, langsung dipresentasi. Ada yang closing, langsung diarahin harus seperti apa, dibimbing juga harus seperti apa. Ini Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu pengen punya tim yang kuat, harus kerjasama antara mentor dan mitra. Siap? Oke, mentor ya. Di sini mentor tugasnya presentasi ya, dan segera master juga. Jadi mentor itu, nah Bapak Ibu ada mitra kiri kanan itu udah disebutnya mentor. Nah, presentasi mitra-mitranya ya, bantu presentasi mitra-mitranya supaya Bapak Ibu juga bisa memasterkan diri ya. Nah, tugas mitra harus apa? Tugas mitra ini di sini harus mengundang, mengenalkan kawan. Nah, jadi tugas mitra itu ya, jangan suruh prospekan, jangan suruh pembinaan, tapi gimana caranya supaya ajarkan, supaya bisa mengundangkan calon mitranya, mengenalkan kawan-kawannya. Kita sebagai mentornya yang presentasinya. Siap? Oke, lanjut. Nah, banyak orang ketika mau bergabung ke bisnis PTBS itu banyak sekali yang terkendala di modal. PTBS dijadikan modal yang sangat-sangat besar. Di sini ada yang udah tahu tapi baru gabung 5 bulan, baru gabung 3 bulan ada. Karena mungkin di sini ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu, ketika dijelaskan modalnya berapa, yang dipikirkan Bapak Ibu modal di bisnis ini. Coba misalkan Bapak Ibu ya, kalau misalkan ibu-ibu nih, kalau misalkan ibu-ibu punya uang 8 juta, kira-kira mau buat apa nih? Coba, kira-kira mau dibeliin apa kalau misalkan Bapak Ibu punya uang 8 juta? Laptop baru, terus ada yang dibeliin ke kulkas juga, rice cooker juga ya. Oke, bapak-bapak nih, kalau misalkan memegang uang 8 juta, kira-kira mau dibeliin apa? Coba, kira-kira mau beliin apa? Kalau misalkan megang 8 juta. Oke. Kalau bisa, anggap aja Bapak Ibu nggak kenal PTBS. Anggap aja nggak kenal PTBS. Kira-kira nih, kalau misalkan punya uang 8 juta, kira-kira mau buat apa? Beli laptop. Beli laptop. Terus beli apa lagi? Oke, beli emas ya. Nah, oke. Tentunya Bapak Ibu, kalau misalkan kita gabung ke bisnis PTBS itu akan menjadi besar Bapak Ibu. Ya, nanti di PTBS itu jadikan di PTBS itu kita itu, padahal kita itu di PTBS itu hanya berbelanja, mengalihkan pembelanjaan ke
PTBes. Yang biasanya kita belanja di toko A, di toko B, kita sekarang belanjakan ke PTBes. Kenapa kita belanjakan? Kenapa kita alihkan belanjanya ke PTBes? Karena belanja juga kan tentunya buat kebutuhan kita juga, betul. Nah, belanja alihkan ke PTBes. Kalau misalkan kita belanja ke PTBes, tentunya akan terjadi yang namanya bisnis. Nah, coba kalau misalkan Bapak Ibu belanja di luar sana, mengeluarkan uang nggak ketika belanjanya? Mengeluarkan ya. Dapat nggak barangnya? Dapat manfaat produknya? Dapat ya manfaat produknya. Dapat nggak bisnisnya? Enggak. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu berbelanja di PTBes, mengeluarkan uang sama. Dapat produk? Dapat manfaat produk? Dapat. Dan Bapak Ibu dapat juga bisnisnya. Oke, apa dulu untuk PTBes? Ketika kita pakai konsumsi, jadi konsumsi produknya sehat, keluarga kita juga ada obat herbalnya. Nah, kita konsumsi juga ya. Nilai uangnya bergabung di PTBes 8.350. Dan potensinya ketika kita bergabung di 8.350 belanjanya, nah maka Bapak Ibu akan mendapatkan potensi penghasilan 3.600.000 per hari. Kira-kira kalau misalkan punya penghasilan 3.600.000 per hari, kira-kira enak apa enak banget? Enak banget. Kira-kira 8.350 itu uang gede, uang kecil? Kecil kalau misalkan kita paham sama potensi yang akan kita dapatkan, betul. Dan tentunya belanja di PTBes nilai segini itu sangat-sangat murah dibandingkan kita mau usaha di luar sana. Coba aja di luar sana mungkin dapat gerobaknya atau apa ya, belum untuk belanjanya, belum kita gimana cara untuk memulainya. Tetapi ketika kita bergabung di bisnis PTBes itu sangat-sangat murah. Kita di sini kita diajarkan juga untuk suksesnya. Siap ya, bisnis selamanya. Nah, PTBes itu bisnis selamanya. Jadi cukup belanja produk sekali seumur hidup, kita mempunyai bisnis selamanya. Kalau misalkan kita usaha di luar sana, tentunya kita mengeluarkan uang buat modal, tentunya kedepannya kita harus belanja lagi dan belanja lagi, betul? Oke, lanjut. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu yang 8.350 dijadikan alasan, gimana yang 2.850? Betul. Kalau misalkan Bapak Ibu presentasi ketika mengenalkan berapa untuk gabung di PTBes, itu 8.350. Wah, sangat mahal. Buka dulu potensinya, buka dulu impian-impiannya supaya nilai segini itu sangat-sanat murah ya. Kalau misalkan ada yang daftarnya atau Bapak Ibu daftar di yang paket basic, potensi hariannya yaitu 1.200.000. Kira-kira Bapak Ibu mau punya penghasilan 1.200.000 atau 3.600.000? 3.600.000. Bapak Ibu gabungnya di paket basic atau di paket reguler? Basic, katanya mau 3.600.000. Bapak Ibu mau punya penghasilan 3.600.000 atau 1.200.000? 3.600.000. Bapak Ibu gabungnya di paket basic atau reguler? Aduh, basic lagi satu, katanya mau 3.600.000. Nah, ini perbaiki lagi paket kita. Kalau misalkan kita mau punya penghasilannya dia 3.600.000. Siap? Oke, udah paham ya Bapak Ibu? Nah, gimana caranya kita punya penghasilan yang tinggi? Jalankan bisnisnya. Jangan lihat apa yang kita keluarkan, tapi lihat apa yang akan kita dapatkan. Siap? Oke, lanjut. Nah, masa gak closing? Asik, enak banget ya. Masa gak closing? Ketika Bapak Ibu presentasi menjelaskan yang 8.350, dia gak closing. Tawarkan lagi yang 2.850. Masa gak closing? Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau misalkan kita menawarkan usaha yang nilainya sangat besar, akan meraih motor, mobil, rumah, masa nggak closing ya paket 2.850? Gimana caranya supaya kita closing? Bangun dulu impiannya, buka dulu paradigmanya supaya kita bisa closing ya. Dan tentunya ketika kita presentasi, tentunya kita juga harus yakin. Kalau kita yakin,
mau memprospek, mengenalkan yang priority juga pasti closing. Karena tentunya keyakinan kita, kalau kita ragu sama bisnis kita, ragu sama mengeluarkan harga modalnya, calon mitra kita juga pasti ragu juga dan terjadi yang namanya enggak closing. Betul? Oke, dan ketika kita presentasi atau prospek, kita harus yang namanya antusias. Jadi ketika kita presentasi itu antusias, karena luar biasa pengalaman saya ketika baru awal bergabung, karena saya mau punya penghasilan sehari 400.000, saya itu nggak paham bonus-bonusnya berapa. Yang paling penting semangat dulu, menjelaskan itu ini dia nggak paham. Ketika saya jelaskan dari A sampai Z, saya tanya, paham nggak bisnisnya? Nggak paham. Tapi saya antusias, tetapi saya pulang dulu, oke, berhenti. Tapi besoknya dia langsung menawarkan diri, saya mau daftar. Katanya nggak paham, saya mau daftar. Kenapa mau daftar? Karena sangat antusias penjelasannya. Saya yakin sama bisnisnya pasti bagus. Nah, itulah kuncinya Bapak Ibu, antusias. Jadi antusias aja dulu, siap ya? Oke, melakukan berulang sampai kita menjadi master ya. Siap? Oke, lanjut. Nah, ETAS ya, estimation time to equal to success ya. Jadi untuk menuju kesuksesan kita itu ada waktunya, ada jalannya. Contoh di sini jalannya ya, dari kota Tasikmalaya sampai ke Sidoarjo. Kalau misalkan ini jaraknya, pakai motor atau apa nih? Jaraknya kita lihat waktu tempuhnya itu 9 jam 36 menit. Ya, itu untuk mencapainya. Jadi estimationnya, tentukan waktu kita suksesnya, mau kapan pencapaian kitanya, tentukan. Di sini ada jalannya dari kota Tasikmalaya sampai ke Sidoarjo itu memerlukan 9 jam. Bisa gak 1 jam? Bisa. Pakai apa? Pesawat. Bisa gak jadi 1 bulan? Bisa. Kalau misalkan kita jalan kaki berhenti. Jadi tentukan target kita, tentukan kita mau kapan tembus new ambasadornya. Mau kapan kita tembus ambasadornya? Tentukan targetnya. Siap. Jadi di sini banyak banget. Kenapa banyak orang Kang Dani 40 hari dapat 150 juta, 5 bulan dapat 500 juta, 8 bulan bisa 1 miliar? Karena menentukan waktunya. Siap. Oke. Tentukan waktu, berapa lama Anda ingin suksesnya. Jadi sukses ada di tangan Bapak Ibu. Mau kapan untuk suksesnya? Mau tahun depan, mau 2 tahun ke depan, atau mau tahun ini? Siap. Oke, lanjut. Nah, etas target belanja pribadinya, belanja sembako itu kebutuhan kita juga ya. Belanja sembako kebutuhan harian ya. Misalkan etas targetnya tentukan belanja pribadiannya, ada handphone juga ya. Tentukan juga misalkan kita pengen punya motor, tentukan juga dapat mobilnya, tentukan juga kita mau dapat rumahnya, asetnya ya. Bisa tentukan juga liburan bersamanya, bersama keluarganya juga. Tentukan mau kapan kita liburan ke luar negerinya. Masa mau luar negeri terus? Siap ya. Kali-kali kita itu liburan ke luar negeri ya. Tentukan kita umroh itu mau kapan. Tentukan, persiapkan ya. Buat misalkan ada yang hamil, misalkan istrinya, tentukan untuk persiapan anak-anaknya juga. Sekolah, pendidikan anak Bapak Ibu, persiapkan dari sekarang. Tentukan. Insya Allah bisnis PTBS jadi jalan rezeki buat Bapak Ibu. Menikahkan anak, kalau misalkan punya anak, tentukan menikahnya harus seperti apa, harus mewah atau kayak gimana. Yang belum menikah kayak saya tentukan juga harus seperti apa untuk menikahnya. Tentunya saya juga menentukan nikahnya itu harus seperti apa, targetnya harus seperti apa. Gitu, siap Bapak Ibu untuk menentukan targetnya. Siap. Oke, lanjut. Kesimpulannya, semua butuh biaya, betul atau betul? Oke, kita mau punya motor tentunya harus ada biaya. Kita mau bangun rumah tentunya harus ada biaya. Mau liburan ke luar negeri tentunya ada biaya juga ya. Bila Anda serius, semua akan tercapai ya. Bila Anda malas, tamat hidup Anda. Hidup Anda mau tamat atau mau serius jalankan bisnis ini, supaya Bapak Ibu mencapai semua apa yang Anda inginkan. Siap? Oke, lanjut. Ingat ya. Nah, ini ya. Ingat Bapak Ibu, Allah telah menjamin rezeki. Ya, coba ingat Bapak Ibu, ketika kita jalan ke sini ya, Allah itu telah menjamin rezeki. Betul apa betul Allah telah menjamin rezeki? Betul.
Kalau misalkan Allah telah menjamin rezeki, coba lihat ketika Bapak Ibu kesini, coba lihat, perhatikan aja Bapak Ibu. Kenapa di luar sana banyak orang yang jualan balon panas-panasan, padahal untungnya itu enggak seberapa. Kan Allah itu telah menjamin rezeki. Kenapa enggak tidur aja? Berarti Allah itu menjamin rezeki atau enggak? Coba. Kenapa ya? Allah itu telah menjamin rezeki atau enggak? Tapi kenapa di luar sana banyak yang berangkat pagi pulang malam? Kan Allah itu telah menjamin rezeki. Kenapa kita itu harus kerja keras? Kenapa Bapak Ibu? Kan Allah itu telah menjamin rezeki. Kenapa kita enggak tidur aja? Kan Allah telah menjamin rezeki. Kenapa di luar sana ada yang prospek? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita terus prospek supaya dapat bonus? Kan Allah itu telah menjamin rezeki. Ingat Bapak Ibu, Allah itu telah menciptakan langit dan bumi ya. Allah itu telah menciptakan langit dan bumi ya. Allah itu telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah itu telah menciptakan kebahagiaan dan Allah itu telah menciptakan kaya dan Allah itu telah menciptakan kaya dan cukup Bapak Ibu. Tidak ada yang miskin. Allah itu enggak ada menciptakan yang miskin. Miskin itu dibuat sama diri kita sendiri. Ya, siap Bapak Ibu. Allah itu menciptakan yang namanya cukup. Enggak ada Bapak Ibu. Allah itu menciptakan kemiskinan. Kemiskinan itu dibuat sama diri kita sendiri. Ya. Oke. Nah, di sini Allah Maha Adil. Bener gak Allah itu Maha Adil? Bener gak Allah itu Maha Adil? Tapi kenapa Kang Dani Abdul Ghani 40 hari bisa dapat mobil, tapi Anda belum? Berarti Allah itu gimana? Adil atau enggak? Adil. Tapi kenapa orang lain 1 tahun bisa dapat luxury? Kenapa kita 1 tahun belum dapat luxury? Berarti Allah itu Maha Adil atau tidak? Adil itu seperti apa? Adil itu ya, rezeki itu bisa datang sama orang-orang yang lebih untuk orang yang serius ya. Jadi Allah memberikan rezeki itu bagi orang-orang yang serius. Kalau misalkan kita enggak serius, ya gimana Allah memberikan rezekinya? Pasti segitu-gitu aja. Makanya ketika kita diberikan kecukupan, maka Allah juga akan memberikan kekayaan juga. Siap ya. Allah juga sama kita diberikan akal sehat ya. Karena Allah itu ya Bapak Ibu, barang siapa Bapak Ibu ya, barang siapa yang kita sungguh-sungguh, pasti Allah juga tentunya pasti akan memberikan rezekinya. Siap ya. Allah memberikan akal sehat, jasad sehat, dan waktu untuk manusia ya. Waktunya sama ya. Makan nasi juga. Kang Dani Abdul Ghani itu makannya nasi juga. Tapi kenapa beliau bisa 40 hari dapat mobil? Kenapa 5 bulan bisa dapat Pajero? Kenapa 8 bulan bisa dapat 1 miliar? Karena beliau lebih dari kita, lebih serius dari kita ya. Siap kita untuk lebih serius. Jadi kalau misalkan kita mau sukses juga, kita juga tentunya harus serius. Siap untuk seriusnya. Oke, lanjut. Saatnya kita membuktikan. Masa lalu biarlah berlalu ya. Dan sekarang ikutin pertemuan kayak sekarang, prospek. Masa lalu itu bagian yang tidak serius ya. Melakukan yang tidak tepat sasaran itu masa lalu. Udah lupakan aja masa lalu itu ya. Tapi sekarang ikuti pertemuan, ikuti training, prospek, promosi, presentasi, pendampingan, closingnya juga siap ya. Dan masa depan Bapak Ibu akan jaringan Anda besar, jaringan sehat, bonus besar, dan bonus jaringan besar. Ya, inilah Bapak Ibu masa depan Bapak Ibu. Lanjut. Etas ya, estimation time to success ya, tentukan waktunya, berproses ya. Now, memulai keyakinan kita ya, berproses, melakukan yang tepat sasaran. Presentasi yang biasanya kita ngaco presentasinya, enggak jalan presentasinya, enggak tepat sekali ya. Nah, sekarang melakukan yang tepat sasaran. Karena Bapak Ibu sekarang udah belajar, udah dikasih ilmunya, tinggal Bapak Ibu lakukan gimana caranya kita bisa presentasi yang tepat sasaran. Bapak Ibu kalau misalkan tepat sasaran, bangun tidur aja bisa closing. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu udah belajar, udah serius, pasti bangun tidur aja bisa closing. Saya sering ngalamin.
saya ketika presentasi, udah presentasi tidur, bangun tidur tuh udah banyak yang transfer. Ya itu, padahal nggak dijelaskan. Nah itulah kalau misalkan kita sering mengulang-ulangi, sering promosi. Mungkin di luar sana banyak orang yang melihat video kita, tentunya ketika dia mau bergabung udah paham langsung transfer. Nah inilah kalau misalkan kita tepat sasarannya. Siap, promosi, presentasi, prospek, pendampingan prospek, dan konsisten dengan prospeknya. Lakukan terus menerus, lakukan berulang kali supaya kita bisa konsisten. Siap, oke. Nah, atas ya. Beberapa tahun kemudian, kalau misalkan kita memulai dari sekarang, memulai yang tepat sasaran presentasi, maka masa depan Bapak Ibu akan menghasilkan 1.200.000 per hari, bahkan Bapak Ibu bisa 50 juta per bulan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masa depan Bapak Ibu lakukan yang serius, maka masa depan Bapak Ibu akan puluhan juta bahkan ratusan tiap bulannya bonus dari bisnis ini. Siap? Oke. Lanjut. Nah, presentasi itu mudah, Bapak Ibu. Presentasi itu mudah, enggak sulit, enggak ada yang sulit. Presentasi itu mudah ya, karena hanya bercerita. Ingat Bapak Ibu, presentasi itu hanya bercerita, coret-coretan, kadang bercerita aja presentasi itu. Kenalkan juga manfaat produknya. Jadi itu presentasi itu, kita enggak harus ngangkat-ngangkatan yang berat. Tugas kita hanya bercerita. Bapak Ibu sering juga bercerita. Nah, itulah yang namanya presentasi. Sekarang presentasi kita, bercerita kita gimana caranya supaya bisa menghasilkan uang. Siap? Oke. Sekaligus memiliki solusi penghasilan di masa sulit ini Resinan. Kalau misalkan kita buat solusi untuk bisa berpenghasilan di masa sulit. Banyak orang, misalkan Bapak Ibu sekarang lagi berada di titik yang masa sulit. Nah, jadikan cerita supaya kita bisa berpenghasilan. Niatkan. Nah, ketika Bapak Ibu presentasi, niatkan presentasi memberi solusi. Nah, ingat Bapak Ibu presentasi jangan niatkan, wah saya presentasi pasti saya dapat uang. Bukan itu. Tapi niatkan supaya memberikan solusi hidup pada orang lain. Tentunya saya dikasih solusi sama PTBS. Alhamdulillah saya bisa meraih impian-impian yang ada di bisnis. Untuk bisa menambah penghasilan dan bisa membantu. Alhamdulillah saya juga bisa terbantu akibat bergabung di PTBS dan terbebas dari hutang riba. Nah ini Bapak Ibu, niatkan presentasi itu untuk solusi sama orang lain, untuk solusi sama masyarakat, supaya bisa berpenghasilan lagi, supaya bisa terbebas dari yang namanya hutang dan riba ya. Ingat, Allah selalu bersama kita, jadi jangan ada takutnya ya. Presentasi jangan banyak takut, jangan banyak menunda, jangan ada takutnya. Ingat, Allah itu bersama kita ya. Siap ya. Oke, lanjut. Selamat berproses sobat ya. Presentasi itu mudah. Selamat buat Bapak Ibu. Selamat Bapak Ibu menjalankan bisnis harus serius ya. Oke, lanjut. Oke, siap untuk berprosesnya. Siap belajar lagi ya. Karena Bapak Ibu, ketika kita memulai, ketika kita belajar menjalankan apapun, itu diawali dengan keyakinan Bapak Ibu. Ketika kita menjalankan hal apapun, bergabung di PTBS, itu diawali dengan keyakinan. Karena keyakinan akan menciptakan yang namanya pola pikir, dan pola pikir akan menciptakan yang namanya tindakan. Tindakan akan menciptakan kebiasaan, dan kebiasaan akan menciptakan karakter Bapak Ibu. Ketika kita terus-menerus, kalau misalkan kita keyakinannya kurang, tindakan kita kurang yakin, maka hasilnya juga sia-sia Bapak Ibu. Ingat ya, ketika kita memulai bisnis ini PTBS, lakukan kebiasaan terus-menerus ya. Karena kalau misalkan kita melakukan terus-menerus, kebiasaannya terus-menerus akan menciptakan yang namanya karakter. Dan karakter itulah yang akan berubah Bapak Ibu untuk masa depan Bapak Ibu. Siap? Saya akan mengingatkan ke Bapak Ibu semuanya. Ingat Bapak Ibu ya, mindset is doa ya Bapak Ibu. Mindset is doa. Perjuangan adalah seni. What do you think that what you get? Apa yang Anda pikirkan, itu yang akan Anda dapatkan. Siap ya. Jadi ingatkan, kita berproses itu adalah seni Bapak Ibu. Berproses itu
dan masa depan untuk kita. Ingat Bapak Ibu, saya mau mengatakan Bapak Ibu, masa depan tergantung apa yang kita lakukan setiap hari. Masa depan tergantung keyakinan. Masa depan tergantung pola pikir. Masa depan tergantung tindakan. Dan masa depan tergantung kebiasaan. Dan masa depan tergantung karakter. Jadi wajar mentor-mentor kita kenapa bisa sukses, karena karakternya sukses, karena keyakinannya kuat, karena berpindah terus berulang kali, berulang-ulang, lakukan berulang. Ingat Bapak Ibu, makan aja berulang, pagi aja berulang, napas berulang, presentasi berulang, bertindak berulang, closingan berulang kali, presentasi berulang. Maka ketika kita berulang, maka kita akan beruang dan sukses di PTB. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC terdasar kita. Ya.